Tambo Mania mantap. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman sekalian yang ada di rumah atau dimanapun teman-teman yang menonton? Kembali lagi di podcast Tambo pada kesempatan kali ini khusus edisi masa Prapaskah. Nah, saya sini Frater Bona akan kembali lagi melanjutkan tema video Prapaskah sebelumnya. Bagaimana kita mencintai Tuhan, tinggal dalam Tuhan, menghadirkan damai untuk sesama dan alam ciptaan. Nah, sekali ini saya tidak sendiri, saya mengajak teman saya. Nah, di sini ada Frater Yoyo. Halo, Tambo Mania. Mantap. Ya, Tambo Mania mantap ya sekarang ya. Nah, kemarin kan saya yang jadi host, sekarang gantian ya. Nah, kita bincang-bincang aja, ngobrol, nongki-nongki santai. Tetap ada isinya tapi. Sehat-sehat, Frater? Sehat, puji Tuhan. Gimana nih? Sudah semangat memasuki masa Prapaskah? Nah, menarik sekali sih. Benar lagi. Karena ini kan ya sudah memasuki masa Prapaskah, jadi sudah mulai, kemarin kan kita sudah membahas itu ya, tema pertama gitu kan, bagian pertama. Jadi sudah mulai mengulik-ngulik refleksi ya tentang masa Prapaskah, pertobatannya. Kira-kira saya bisa konsisten enggak gitu sih, itu yang lebih penting menurut saya sih. Nah, itu level 1 ya mungkin ya, level satunya di situ konsisten atau enggak. Nah, sekarang kita mau ngajak teman-teman semuanya untuk level up. Ya, level up, naik tingkat ke aksi nyata. Ya Frater ya, aksi nyata. Nah, betul. Karena nggak afdol juga sih kalau misalkan kita berefleksi tetapi tidak ada aksi. Betul. Iya kan? Refleksi tanpa aksi, waduh, nol. Nah, kira-kira apa ya aksi yang mungkin tepat untuk kita lakukan masa Prapaskah ini? Nah, teman-teman nggak usah bingung, nggak usah apa itu, nggak usah jauh-jauh. Kita cukup untuk mengikuti tema masa Prapaskah pada pertemuan kali ini. Tadi adalah tinggal dalam Kristus, menghadirkan damai bagi alam dan sesama. Atau bagi sama dan alam ciptaan juga. Nah, karena dia sudah tinggal dalam Kristus dengan mengakui pertobatan kita, nah menghadirkan damai. Nah, sekarang ini konkretnya menghadirkan damainya ke sesama dan ciptaan. Kira-kira apa yang paling dekat ya? Kalau saya sih, kalau teman-teman muda mungkin juga akhir-akhir ini tuh scroll di medsos, kendati mungkin sedang puasa medsos ya, tapi setidaknya pernah melihat gitu kan. Betul. Mungkin juga Bona pernah melihat entah itu di televisi atau Instagram dan sebagainya, itu ada fenomena yang menarik. Apa itu? TikTok? Ya, mungkin salah satunya TikTok, itu sesuatu yang viral. Oh, yang joget-joget itu? Itu juga salah satu yang viral. Tapi yang lebih viral menurut saya itu, yang saya lihat ya, di Bantar Gebang, tahu ya? Tahu Bantar Gebang. Bantar Gebang itu kan tempat pembuangan sampah akhir terbesar. Ya. Nah, di berita itu yang saya dengar, yang saya lihat itu tumpukan sampahnya itu sudah mencapai 16 lantai gedung yang tinggi. Luar biasa. 16 lantai gedung itu dari tempat sampah loh teman-teman. Itu sampahnya tuh sudah sampai setinggi gedung 16 lantai. Itu kan berarti kan banyak sekali. Itu tumpukan sampah loh, bukan emas atau sesuatu yang apa ya, baik gitu ya. Namanya juga sampah. Iya kan? Bukan suatu hal yang baik. Iya, betul. Tapi kita nggak tahu. Mungkin kalau kita mau berelasi dengan orang-orang yang tinggal di situ, itu kan juga tempat para pemulung mencari rezeki juga, ya kan? Kita setidaknya bisa melihat bahwa itu ada sesuatu yang baik di situ. Tetapi fenomena yang menarik bagi saya itu adalah sementara ada fenomena tumpukan sampah setinggi itu, tetapi ada sekelompok anak-anak muda, mungkin Bunda juga pernah mendengar namanya tuh Pandawa Group ya. Wah ya, mungkin kalau teman-teman belum tahu ini ada ya. Nanti bisa dilihat tampilkan atau search sendiri Pandawa Group. Salut buat teman-teman Pandawa Group. Itu sekelompok anak muda yang punya perhatian khusus terhadap pembersihan sungai. Terutama sungai-sungai yang sangat kotor, yang penuh dengan sampah. Jadi mereka itu dengan pakaian apa sih, kayak mungkin ranger gitu ya. Ranger. Jadi dengan kostum mereka itu
mereka mau terjun ke sungai yang sangat kotor, yang penuh dengan sampah, lalu membersihkan sampai sungai itu tuh steril, betul-betul bersih. Backpacknya gitu. Iya, backpack lah, semacam itulah. Nah, bagi saya itu fenomena yang menarik karena ya anak muda mau punya perhatian terhadap alam, karena mereka mungkin punya kesadaran bahwa kita tuh juga bagian dari alam, sehingga kita itu perlu menjaganya. Itu sih yang menarik. Gitu. Luar biasa sih, Father. Anak muda ya, mungkin seumuran sekali kita juga ya. Yang saatnya kita lagi sibuk, wah nongki di mana nih? Mau ke coffee shop mana sih? Circle-nya nggak cocok nih, nggak cocok. Di sementara itu masih ada teman-teman muda yang tergerak. Nah, kalau ngomong tentang lingkungan tuh, aku juga pernah lihat, Father. Terinspirasi juga oleh salah satu gerakan di Bali. Ini base-nya di Bali. Apa itu? Nama gerakannya Sungai Watch. Oh, Sungai Watch. Sungai Watch. Nah, menariknya itu malah ini dipromotori atau diawali oleh para bule. Oh, gitu. Jadi bule-bule yang turis-turis itu ketika datang ke Bali, wah kok ternyata Indonesia is dirty gitu ya. Jadi mungkin nggak tega gitu ya, melihat Indonesia kotor atau gimana, tergerak. Wah, itu jadi luar biasa, menginspirasi. Paling nggak saya waktu itu melihat itu, saya sebagai orang pribumi, saya sebagai orang asli Nusantara, apalagi anak muda, itu bisa apa gitu loh. Kita terpancing ya untuk ya setidaknya melihat diri kita, apa sih yang sudah kita lakukan untuk bumi kita. Nah, di Pandawa Group itu ada satu postingan yang menarik. Mereka itu mengatakan kita bersih-bersih bumi atau kita yang dibersihkan bumi. Waduh, juga ya agak-agak sarkas mungkin ya. Tapi itu pertanyaan yang menarik menurut saya. Itu kan memancing kita untuk melihat apa sih yang sudah saya lakukan untuk bumi kita gitu kan. Kita kan sudah tinggal, sudah dikasih banyak, tetapi apakah kita sudah merawat bumi kita juga? Feedback gitu. lah ya. Ya. Menarik juga itu, Father. Nah, berbicara tentang feedback atau apa yang sudah kita berikan pada bumi, rasa-rasanya kok sepertinya cocok ya pada tema Prapaskah kali ini yang khususnya untuk menghadirkan cinta, menghadirkan damai bagi sesama dan alam ciptaan. Nah, kalau itu gereja kita itu sebenarnya sudah ada belum sih ya? Apa ya kira-kira ya? Setauku tuh bukan gerakan yang merawat tapi lebih ke pemeliharaan. Contohnya itu di Salatiga itu ada KPTT. Nah, itu betul. Untuk memberikan pelatihan kepada teman-teman muda, cara menanam, cara merawat tumbuhan. Jadi ada education-nya. Kalau teman-teman education yourself, lah ini waktunya di KPTT. Tapi masih sebatas itu, masih ada kurang. Mungkin Fatrio ada yang lain, tahu yang lain? Kalau di gereja selama ini, kalau dulu di tempat top saya ya, setidaknya memang gerakannya bukan gerakan-gerakan yang sangat besar gitu. Tapi menurut saya sih gerakan-gerakan kecil itu yang penting kita punya aksi. Setidaknya dampaknya mungkin tidak bisa kita rasakan secara langsung ya. Ya soal menanam pohon, itu kan sebenarnya template lah. Jadi ada agenda-agenda yang selama ini dilakukan, seremonial, tapi menurut saya sih tidak masalah gitu. Seremonial, setidaknya ada aksi yang bisa dilakukan. Tapi gereja kan setidaknya selama ini juga sudah berupaya memberikan kesadaran bagi umatnya supaya bisa memberikan dampak positif bagi lingkungannya, ya entah itu bagaimana mereka mengolah sampah. Nah, di paroki tempat saya toper itu mereka mengumpulkan botol-botol bekas, kemudian dijadikan kayak tempat duduk gitu loh. Tempat duduk kecil-kecil gitu. Nah, itu bisa digunakan untuk pertemuan-pertemuan lingkungan di lingkungan masing-masing atau di gereja. Kayak dingle gitu ya? Nah, betul. Iya, itu. Jadi reuse, recycle, reduce itu benar-benar mereka lakukan di tempat top saya itu. Sebenarnya keren juga kalau misalnya kita bisa reuse ya, recycle plastik-plastik itu. Saya kan juga pernah lihat di salah satu postingan itu entrepreneurs, influencer yang buat dari bungkus Indotit dan bungkus mie instan lainnya itu jadi kayak tas goodie bag, fashion malah keren itu. Jadi ada dari sepatu kanvas slip on itu, terus hoodie bag dan lain sebagainya menjadi fashion, malah bisa jadi keren, OTD gitu, anti mainstream ya. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan selanjutnya, Father. Kira-kira
bisa nggak kita kayak gitu? Atau malah kita justru ngapain nggak gitu, nggak viral sih, nggak kita banget. Ini menjadi tantangan untuk anak-anak muda ya. Anak-anak muda itu kan dikenal sebagai orang yang kreatif, inovatif ya kan. Kalau nggak salah nih ya, saya pernah lihat postingan juga di Instagram, itu anak muda yang merecycle keyboard, kemudian apa itu terus jadi sepatu itu loh. Sepatu-sepatu Vans dan sebagainya, itu kemudian didesain sedemikian rupa itu untuk mendesain sepatu lalu topi atau apa gitu loh. Keyboard ya? Betul. Pernah lihat. Itu kan salah satu recycle juga ya kan. Kita bisa mengolah itu menjadi sesuatu yang lebih bernilai, lebih berharga, tidak sekedar menjadi sampah. Itu jadi saya rasa teman-teman muda di rumah itu punya daya kreativitasnya sendiri untuk bisa mewujudkan itu. Malah itu bisa jadi salah satu peluang bisnis ya. Nah, bisa UMKM, ngajain teman-teman OMK yang lain, wah nih daripada OMK danusnya cuma jualan risol, jualan t-shirt. Nah, ini bisa sesuatu yang anti mainstream teman-teman ya. Nah, tapi kalau mungkin nggak, menurut saya Father, kalau nggak hati-hati bisa jadi nanti jatuhnya hanya mencari viral. Nah, itu yang perlu kita sadari. Kita benar-benar memang harus bertobat, menghayati masa prapaskah dengan tindakan nyata, menjaga alam ciptaan. Tapi hati-hati ini, roh jahat itu biasanya datang kalau kita nggak was-was. Waspada, nggak waspada. Wah, udah punya niat untuk menjaga alam ciptaan, tahu-tahu dihasut. Wah, aku ini supaya dilihat, supaya dilihat mungkin gebetannya si doi atau dilihat romonya, dilihat sebagainya. Nah, jeleknya nanti kalau cuma cari viralnya, kalau nggak dilihat, wah ya udah. Berhenti, cuma sampai di situ aja ya kan? Ya, nggak konsisten, tidak berkelanjutan, itu yang terjadi memang. Jadi kira-kira apa nih? Kalau mungkin Father Bona ada tips untuk anak-anak muda supaya bisa punya rasa damai, punya rasa kepedulian untuk sesama dan alam ciptaan, kira-kira apa ya? Mungkin nggak usah dimulai dari hal yang besar kayak itu tadi ya, Mandua Group dan Sungai Watch itu kan mereka memang harus diakui luar biasa. Bisa jadi kita merawat alam ciptaannya itu ya, kalau misalnya mama papa kita, bapak ibu, nyak babe di rumah itu menanam pohon atau tanduran-tanduran, tanaman-tanaman, entah apa namanya itu janda bolong, lidah buaya, atau apapun itu, cobalah disirami. Menyirami tanaman itu tidak membuang energi, tidak membuang waktu. Ini mungkin untuk anak-anak kos atau mungkin yang tinggal di rumah bersama dengan keluarga juga bisa apa yang disediakan makanan terutama itu ya dihabiskan. Betul. Ya kan? Seperti pesan Paus Fransiskus. Betul. Tidak menghabiskan makanan sama dengan merebut hak orang miskin. Itu salah satu tindakan yang bisa diwujudkan, itu saya rasa mudah kan, menghabiskan makanan gitu kan. Apalagi untuk anak kos deh ya. Udah anak kos, gaya nggak habisin makanan Jadi habisin makanan, sadar lah. Makanan kalian tuh tergantung dengan uang kiriman ya. Terus ini mungkin misalkan penggunaan listrik, lampu, itu kan juga menggunakan daya. Jadi saya rasa kalau misalkan itu kan sudah jadi terkait satu sama lain ya. Kalau kita itu bisa merawat alam, itu nanti juga akan berdampak untuk sesama juga pasti, ya kan? Save the energy, save the planet. Nah, itu. Ya mungkin itu sih teman-teman, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ribet-ribet. Mulai dari hal terdekat kita, mulai hal yang sederhana. Kalau ada sampah di sekitar ya dibuang. Kalau mungkinnya kita lagi di jalan, lagi makan atau apa, nggak ada tempat sampah ya kantongin dulu gitu dan sebagainya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah gimana-gimana, nggak usah panik. Prapaskah kali ini mengajarkan kita untuk bertobat, namun dengan keseriusan yang mendalam, dengan kesetiaan, namun juga harus membuahkan buah dengan aksi nyata. Betul. Itu ya kira-kira. Ya. Nah, mungkin kita undur dulu. Terima kasih Father ya udah hadir. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga teman-teman udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe biar kayak YouTuber lain ya. Nah, kita kembali lagi ke video selanjutnya. Tambo Mania, mantap.